Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di balik gemerlapnya gedung-gedung tinggi di kota besar dan toko-toko mewah yang terlihat dari luar, tersimpan kisah perjuangan yang tak mudah. Kisah yang jarang diceritakan secara gamblang, tentang para pengusaha yang memulai segalanya dari nol, menghadapi rintangan hidup dan berbagai tantangan berat demi membangun usaha yang mampu menghidupi keluarga dan membuka lapangan kerja bagi sesama. Awal perjalanan, menjalani hari-hari dengan harapan dan kerja keras. Seperti banyak pengusaha lain di Indonesia, Pak Budi, bukan nama sebenarnya, memulai usahanya dari sebuah garasi kecil di pinggir kota. Lahir dari keluarga sederhana, ia tak pernah mendapat kemudahan dari orang tua. Ayahnya hanyalah seorang buruh bangunan, sedangkan ibunya berjualan sayur di pasar tradisional. Sejak muda, Pak Budi sudah belajar arti kerja keras. Di saat teman-temannya masih bisa bersantai atau bermain, ia harus membantu kedua orang tuanya. Bahkan setelah sekolah, ia mencari pekerjaan paruh waktu agar bisa menambah penghasilan keluarga. Namun, di dalam dirinya, tumbuh sebuah impian besar, memiliki usaha sendiri yang bisa mengangkat derajat keluarganya. Titik balik, menghadapi kegagalan pertama. Saat lulus SMA, Pak Budi tidak melanjutkan kuliah. Ia memilih langsung terjun ke dunia usaha dengan membuka kios kecil menjual pulsa dan pulsa listrik. Awalnya, kiosnya ramai karena lokasi strategis di dekat sekolah. Tapi, lambat laun persaingan semakin ketat, banyak kios serupa bermunculan dan membuat pendapatan Pak Budi menurun drastis. Selain itu, faktor eksternal seperti naiknya harga bahan bakar dan listrik, serta perubahan regulasi membuat usaha kecil Pak Budi hampir gulung tikar. Ada masa di mana ia harus menutup kiosnya selama seminggu karena tidak punya modal untuk membeli stok. Kegagalan ini hampir membuat Pak Budi menyerah. Namun, ia tidak membiarkan kegagalan mengalahkan semangatnya. Dari pengalaman ini, ia belajar pentingnya manajemen keuangan dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Ia pun mulai mencari peluang usaha lain yang lebih potensial. Memulai usaha baru dengan modal minim. Dengan modal tabungan seadanya, Pak Budi mencoba peruntungan baru di bisnis kuliner. Ia membuka warung makan sederhana dengan menu khas daerahnya. Dengan memasak sendiri dan melayani pelanggan secara personal, warungnya mulai dikenal. Namun, tantangan baru muncul. Persaingan ketat dengan restoran besar dan warung-warung lain yang sudah lebih dulu eksis, membuat Pak Budi harus pintar dalam menjaga kualitas dan layanan. Ia juga harus mengatur waktu antara mengelola usaha dan membantu keluarga. Dalam 1 tahun, usaha warung makan itu mulai stabil, walaupun keuntungan masih pas-pasan. Di saat itulah Pak Budi mulai berani bermimpi lebih besar, ingin membuka cabang kedua dan mengembangkan usahanya agar bisa membuka lapangan kerja bagi lebih banyak orang. Hambatan sistemik, berurusan dengan regulasi dan perizinan. Salah satu masalah klasik yang dialami pengusaha kecil di Indonesia adalah birokrasi dan regulasi yang rumit. Ketika Pak Budi ingin memperbesar usahanya, ia harus mengurus izin usaha, izin lingkungan, serta izin tempat makan. Prosesnya panjang, berbelit, dan memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, ada juga pungutan-pungutan tak resmi yang kadang harus dibayar agar proses pengurusan izin berjalan lancar. Ini membuat Pak Budi harus mengeluarkan biaya tak terduga yang cukup besar bagi usaha kecilnya. Pak Budi pernah merasa frustrasi dan ingin menyerah, tapi ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjuangan menjadi pengusaha di Indonesia. Ia pun mencari komunitas pengusaha kecil yang bisa memberi dukungan dan berbagi pengalaman. Membangun jaringan dan mencari mentor. Melalui komunitas pengusaha kecil, Pak Budi bertemu dengan beberapa mentor yang sudah lebih dulu sukses.
Mereka membantunya memahami cara mengelola keuangan dengan baik, strategi pemasaran, dan pentingnya inovasi. Pak Budi belajar membuat laporan keuangan sederhana agar bisa memantau arus kas usahanya. Ia juga mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan warung makannya, sehingga pelanggan mulai berdatangan tidak hanya dari sekitar, tapi juga dari luar kota. Membangun karyawan dan memimpin tim. Dengan mulai stabilnya usaha, Pak Budi mulai merekrut beberapa karyawan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri, bagaimana memimpin tim kecil dengan efektif, menjaga semangat kerja, serta memastikan kualitas produk dan layanan tetap konsisten. Ia mengajarkan para karyawannya untuk jujur, disiplin, dan selalu mengutamakan pelanggan. Pak Budi juga berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman meski dengan fasilitas sederhana. Ia sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset paling penting dalam usaha kecilnya. Pelajaran hidup dari kegagalan ke kesuksesan. Selama bertahun-tahun, Pak Budi terus berjuang tanpa henti. Ia mengalami jatuh bangun, menghadapi krisis ekonomi, hingga pandemi yang membuat usaha kulinernya sempat sepi. Namun, dengan semangat pantang menyerah dan terus belajar, usaha warung makan sederhana itu akhirnya tumbuh menjadi sebuah rumah makan kecil yang dikenal banyak orang. Pak Budi tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tapi juga kebahagiaan karena bisa memberi pekerjaan bagi orang lain dan mengangkat taraf hidup keluarganya. Memasuki era digital, kesempatan dan ancaman baru. Setelah berhasil menstabilkan usaha warung makannya, Pak Budi mulai merasakan tekanan baru dari perkembangan zaman. Era digital mulai merambah ke segala aspek kehidupan, termasuk bisnis kuliner. Pelanggan kini lebih memilih pesan antar lewat aplikasi online atau mencari ulasan di media sosial sebelum memutuskan makan di sebuah tempat. Awalnya, Pak Budi merasa asing dengan teknologi ini. Ia belum paham cara menggunakan platform digital, takut salah langkah, dan khawatir usahanya tidak akan mampu bersaing dengan restoran besar yang sudah menguasai pasar digital. Namun, berkat dorongan dari anaknya yang lebih melek teknologi dan mentor-mentornya, Pak Budi mulai belajar membuka akun di aplikasi pengantaran makanan, mengelola media sosial, dan melakukan pemasaran digital sederhana. Beradaptasi dengan teknologi, transformasi digital di usaha kecil. Transformasi digital bukan hanya soal menjual lewat aplikasi, tapi juga soal efisiensi dan pengelolaan usaha. Pak Budi mulai menggunakan aplikasi pembukuan digital yang sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, stok bahan makanan, hingga jadwal kerja karyawan. Hal ini memberinya kemudahan dalam memantau usaha, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan mempercepat pengambilan keputusan. Misalnya, saat ada bahan makanan yang hampir habis, ia bisa langsung memesan ke pemasok tanpa harus cek manual. Pak Budi juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk membuat konten menarik, misalnya video singkat proses memasak, testimoni pelanggan, dan promosi menu baru. Ini meningkatkan engagement dan mendatangkan pelanggan baru. Menjaga kualitas dan diferensiasi produk. Di tengah ketatnya persaingan dan kemudahan pelanggan beralih ke tempat lain, Pak Budi sadar bahwa kualitas produk dan layanan adalah kunci utama. Ia berusaha menjaga cita rasa asli masakan, menggunakan bahan segar, dan meningkatkan kebersihan tempat makan. Selain itu, Pak Budi mencoba berinovasi dengan menu baru yang unik tapi tetap sesuai selera lokal. Misalnya, ia menciptakan varian sambal khas yang menjadi ciri khas warungnya, sehingga pelanggan datang tidak hanya karena harga murah tapi juga karena keunikan rasa. Menghadapi tantangan pasar global. Saat ini, persaingan tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari produk impor dan restorannya menawarkan cita rasa internasional. Pak Budi harus menjaga warungnya agar tetap relevan dengan tren dan selera yang terus berubah.
Ia mulai mengikuti pelatihan kewirausahaan dan seminar bisnis untuk memperluas wawasan. Di sana ia bertemu dengan pengusaha lain yang membagikan pengalaman menghadapi pasar global, pentingnya branding, serta strategi ekspansi usaha. Ekspansi usaha, membuka cabang baru dan diversifikasi produk. Dengan modal yang mulai terkumpul dan sistem manajemen yang lebih baik, Pak Budi mulai merencanakan ekspansi. Ia membuka cabang kedua di pusat kota yang ramai, dengan konsep yang lebih modern tapi tetap mempertahankan keaslian menu dan layanan. Selain itu, ia juga mulai mencoba diversifikasi usaha dengan membuka jasa catering kecil-kecilan, serta menjual produk olahan sambal khas buatannya dalam kemasan. Mengelola risiko dan krisis. Tidak semua berjalan mulus. Di tengah ekspansi, Pak Budi menghadapi krisis akibat pandemi global yang memaksa banyak tempat makan tutup sementara. Penghasilan menurun drastis dan beban biaya operasional tetap tinggi. Pak Budi harus cepat beradaptasi dengan meningkatkan layanan pesan antar dan take away, memaksimalkan pemasaran online, serta mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Ia juga berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan agar tetap termotivasi dan merasa bagian dari keluarga usaha. Membangun brand dan menciptakan komunitas pelanggan setia. Pak Budi sadar bahwa di era digital, membangun brand dan komunitas pelanggan setia sangat penting. Ia rutin mengadakan promo khusus, lomba foto makanan di media sosial, serta berinteraksi dengan pelanggan lewat komentar dan pesan. Usahanya semakin dikenal, bukan hanya sebagai tempat makan, tapi juga sebagai tempat yang peduli dan dekat dengan pelanggannya. Ini membuat pelanggan merasa dihargai dan menjadi promotor alami bagi warung Pak Budi. Inspirasi untuk pengusaha muda Indonesia. Perjalanan Pak Budi mengajarkan bahwa menjadi pengusaha bukan hanya soal modal besar, tapi juga soal ketekunan, keberanian beradaptasi, dan terus belajar. Perjuangan dari nol hingga berkembang di era yang berubah cepat memerlukan mental baja dan inovasi. Ia ingin kisahnya menjadi inspirasi bagi pengusaha muda Indonesia untuk tidak takut mencoba, tidak takut gagal, dan terus maju menghadapi perubahan zaman.